Maghrib azan isya jam berapa? Taib. Jam 7. Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali ke belakang sebelum datangnya Rasulullah SAW dan sebelum dimulai dakwah, kita akan mendapatkan kondisi orang-orang jahiliyah pada waktu itu dalam kondisi yang sangat terhinakan. Apakah keterkaitan antara hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah keterkaitan antara hubungan mereka dengan manusia? Kalau kita berbicara tentang hubungan mereka dengan Allah, jelas banyak sekali kriminalitas yang mereka lakukan di dalam bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang paling mulia, di Ka'bah, yang seharusnya menjadi syiar-syiar tauhid di tempat tersebut, justru di zaman jahiliyah banyak berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga mengenai kehidupan manusia. Orang-orang yang mereka lemah itu semakin tertindas. Orang yang memiliki kekuatan itu semakin memiliki kekuatan totalitas. Bahkan di zaman tersebut anak-anak wanita yang lahir itu dibunuh. Jadi kalau hari ini kita melihat kekejaman orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis dalam memerangi muslimin, nah di zaman jahiliyah ada di antara perkara-perkara tersebut yang mereka lakukan. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quranul Karim, wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswadda. Ketika datang khabar bahwasannya anak yang lahir itu perempuan, itu wajah mereka menjadi hitam legam karena malu. Dan kemudian datang Islam dengan dakwah yang rahmat. Rasulullah SAW memposisikan kedudukan wanita itu sama dengan kedudukan laki-laki, sama, kecuali dalam beberapa hal dibedakan. Sebagaimana kaidah disebut oleh para ulama, semua nas-nas yang menyebutkan tentang hukum berlaku untuk laki-laki maka berlaku dalamnya perempuan. Tidak ada yang membedakannya, kecuali ketika di sana datang dalil yang mengkhususkan. Apa misalnya dalil mengkhususkan wanita itu tidak perlu untuk berangkat jihad, tetapi diganti jihad dengan haji, yang mana pahala haji itu sama seperti pahala mereka berjihad. Ini salah satu di antara sudut dakwah Islam itu membawa kepada kebaikan, menghilangkan kezaliman. Nah, demikian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di zaman jahiliyah orang-orang yang punya harta, orang-orang punya uang banyak, mereka meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Pertama, mereka akan mengambil keuntungan dari pinjaman yang mereka berikan. Yang kedua, mereka akan mendenda siapa yang mereka terlambat dalam membayar hutang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sistem ini dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Apa riba yang berlipat-lipat? Pertama, mereka memberikan pinjaman harus ada tambahannya. Yang kedua, kalau terlambat
didenda lagi. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Ini praktek dilakukan oleh Abu Lahab, ini praktek dilakukan oleh Abu Jahal. Kemudian datang dakwah Islam, datang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dakwah. Ya, dihapus hukum ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini. Dan Allah menggantikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih manusiawi. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seandainya seseorang itu punya kesulitan yang dia tidak mampu untuk membayar hutang, maka hendaknya diberikan kelapangan orang yang tidak mampu membayar hutang tadi. Dan kalau seandainya engkau memaafkan hutangnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti engkau bersedekah kepadanya. Jadi kalau kita berbicara tentang dakwah Islam, para hadirin dan hadirat, tidak hanya sebatas antara hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita berbicara tentang indahnya dakwah Islam, kita akan berbicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Sesuatu perkara yang kita anggap itu sepele, sesuatu perkara yang kita anggap itu enteng, sesuatu perkara yang kita anggap itu tidak ada hal yang besar, akan tetapi Islam memberikan sesuatu yang sangat istimewa yang menurut kita itu sepele. Dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang dia mati, yang dia tidak membawa apapun dari kebaikan kecuali hanya sedikit saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang telah kau lakukan dulu di dunia? Kemudian kata laki-laki ini, saya tidak melakukan apapun dari kebaikan ya Allah, kecuali saya memiliki banyak harta, yang kemudian dari harta yang aku punya tadi aku berikan pinjaman kepada orang-orang. Setiap tiba waktu tempo untuk menagih hutang, ya, aku mengirim utusanku dan aku katakan kepadanya, kalau seandainya mereka mampu untuk membayar hutang dari ambillah, dan kalau seandainya mereka tidak mampu untuk membayar hutang, maka maafkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan aku nanti kelak di yaumul qiyamah. Itu yang dia katakan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, dulu engkau telah memaafkan manusia, maka pada hari ini aku memaafkan engkau dan aku masukkan engkau ke dalam surga. Ini adalah perkara yang secuil yang bisa kita sebutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akan indahnya dari dakwah Islam itu sendiri, akan indahnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan akan kemuliaan dari dakwah. Iya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, siapa yang lebih baik ucapan orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun ucapan yang paling mulia di muka bumi ini yang seseorang berbicara dengannya kecuali dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatasi manusia-manusia tertentu. Ini tidak dibatasi hanya para ulama. Ini tidak dibatasi hanya para kiai. Ini tidak hanya dibatasi para ustadz. Antum punya anak, antum punya istri, ajak mereka menjaga salat 5 waktu, ajak mereka untuk patuh kepada Allah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Maka ucapan yang antum keluarkan dari lisan-lisan antum itu adalah ucapan yang paling terbaik. Siapa yang menyampaikannya? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perkara yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya selama umat ini mereka menegakkan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka mereka akan menjadi umat yang paling terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi selalu umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga dengan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dakwah ini akan menjadi sebab seseorang akan masuk di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini kecuali kita butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dari penjagaan Allah. Dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya ketika hamba-hamba itu menegakkan amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Allah mengatakan mukminun dan mukminat, sebagian mereka saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Yang kemudian di antara sifat orang-orang beriman itu, kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Dan baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Baru setelahnya Allah menyebutkan apa? Salat, zakat, dan seterusnya. Karena zakat dan salat ini tidak akan berjalan di muka bumi ini sampai ada orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada kebaikan ini. Sampai ada manusia yang mengingkari manusia akan bahayanya ketika mereka meninggalkan salat. Tetapi ketika perkara dakwah tidak dijalankan, amal ma'ruf tidak ditegakkan, maka para hadirin dan hadirat manusia itu akan jatuh kepada kebalikan dari ma'ruf itu sendiri. Ketika perkara salat jarang disinggung, manusia akan meninggalkan salat. Ketika perkara syirik tidak pernah dibahas, manusia akan terjatuh dalam kesyirikan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang orang-orang saleh, ya, yang hidup di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika orang-orang soleh ini meninggal, kemudian mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Mereka letakkan di tempat-tempat tertentu. Kalau mereka melihat orang-orang soleh ini akan memberikan motivasi mereka untuk semangat untuk beribadah. Ya, itu awal perkaranya. Kemudian melalui berlalunya zaman, dan kemudian syaitan membisiki mereka, kalau dulunya nenek moyang kalian menyembah gambar-gambar ini, menyembah patung-patung ini, kemudian disembahlah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ketika beliau membawa kisah ini, kata beliau, ketika sesuatu perkara itu jarang disinggung, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Ketika permasalahan tauhid akan bahayanya kesyirikan itu tidak disinggung, maka manusia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, begitu juga dengan salat tadi, begitu juga dengan puasa tadi, begitu juga dengan zakat tadi. Ya, minimal kepada keluarga kita. Ya, karena seperti saya sebutkan tadi di awal, dakwah itu tidak hanya difokuskan kepada orang-orang tertentu. Ya, tetapi diwajibkan kepada orang-orang yang mereka mampu untuk menegakkan dari dakwah itu sendiri sesuai dengan kadar ilmu yang dia punya. Taib. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk menolong agama Allah adalah menegakkan amar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Itu janji Allah dari langit ketujuh. Jadi kalau kita mendapatkan umat Islam hari ini dalam keadaan lemah, ketahuilah di antara sebab lemahnya umat Islam hari ini, ya, tugas yang mulia ini sudah tidak dijadikan sebagai satu tujuan dalam kehidupannya. Ya, berapa banyak orang tua
dia punya anak-anak, ya, siang dan malam dia berpikir kalau seandainya saya mati apa yang dimakan oleh anak saya. Siang dan malam dia bekerja mencari nafkah agar anaknya bisa hidup nyaman, tenang, tentram. Tapi sedikit sekali ada orang tua berpikir, ya, kalau seandainya saya mati, apakah anak saya masih berpegang di atas agama ini atau tidak? Kalau seandainya saya mati dan anak saya juga mati, kira-kira anak saya bisa selamat nggak nanti kelak di yaumul qiyamah? Itu hampir tidak terfikir oleh orang. Nah, kalau seandainya orang tua yang menjadi pusat, ya, komando lah ya dalam sebuah rumah tangga, dia tidak peduli dengan anak-anaknya, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Maka ini sebab terbesar lemahnya umat Islam hari ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yansurunallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa yang menolong agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuat dan Maha mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina immakkannahum fil ard, sesungguhnya orang-orang yang kami memberikan kedudukan kepada mereka di dunia ini, kami berikan mereka kekuatan, kami berikan kepada mereka kemuliaan, kami berikan mereka kewibawaan di mata musuh-musuh mereka. Kapan itu? Wa aqamus shalah, ketika mereka menegakkan salat. Iya, kemudian ketika mereka mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga syahid daripada ayat ini, ketika mereka mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf dan kemudian mereka mencegah dari kemungkaran. Dan perkara ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah itu sangat kental. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil di mata kita, ya, itu besar di mata Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ini misalnya antum ngaji di Masjid Burhan. Taib. Kemudian si fulan, si alan yang biasanya ikut kajian itu nggak kelihatan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dari sekian banyak kajian dia nggak hadir. Pernah nggak antum berpikir kemana dia, ya? Coba saya hubungi dia, ya. Coba saya telepon dia, ya. Mungkin dia sakit atau mungkin dia punya masalah. Ya, hampir kan tidak ada kita berpikir demikian. Yang ada di balai, mungkin dia sibuk, yang penting saya hadir kajian. Tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Rasulullah SAW yang kita tahu kesibukannya itu sangat padat. Ya, jangankan kita berbicara tentang urusan keumatan, istri beliau 9. Pasti banyak hal-hal besar tanggung jawab di kepala Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada sahabatnya yang tidak hadir di pengajian, itu diketahui oleh Nabi, diketahui oleh Rasulullah. Dan Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk bertanya, kemana si fulan, kemana si alan? Itu ditanya oleh Rasulullah. Ya, diantaranya kisah Thabit bin Qais. Pada waktu itu, para hadirin dan hadirat teman-teman semuanya, ada orang-orang musyrikin mendatangi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Taib. Dan kemudian di sisi Rasulullah SAW ada Thabit bin Qais dan juga ada Hisam bin Thabit pada waktu itu. Nah, kemudian ya, datanglah orang musyrikin berbicara dan dia menyebutkan syair-syairnya. Karena di zamannya Nabi kita Muhammad SAW itu gaya bahasa itu menjadi sebuah tren, menjadi suatu perkara yang viral, yang seseorang itu dianggap hebat ketika mereka punya gaya bahasa yang indah. Makanya dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, Allah menurunkan apa? Al-Quran. Kalau kaum Nabi Musa pada waktu itu mereka lagi rame-ramenya, viral-viralnya masalah apa? Masalah sihir. Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang semisal dengannya untuk menghancurkan dari ya kesombongannya mereka. Nah, di zaman Nabi SAW itu gaya bahasa. Sampai-sampai di zaman jahiliyah ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Qais. Nah, Amr bin Qais ini dia seorang penyair hebat dan syair-syairnya itu ditempel di Ka'bah.
Sampai-sampai disebutkan wanita yang hamil dia bisa meninggalkan suaminya, ya, kemudian nikah dengan siapa? Amr bin Qais. Karena apa? Fasihnya dalam berbicara. Ya, hebatnya dia mengeluarkan kalimat terpana manusia. Ya, karena memang sihir itu kan dibagi dua. Para ulama ketika membahas sihir, ada sihir yang ma'ruf yang itu bentuk kesyirikan, ada sihir yang itu bentuknya menjadi baik dan bisa menjadi jelek. Apa itu? Ucapan Nabi SAW, innal bayana la sihra. Sesungguhnya penjelasan itu adalah sihir. Nah, kalau seandainya seseorang menjelaskan sesuatu yang baik dan kemudian mengarah manusia kepada kebaikan, maka itu kebaikan. Tapi ketika seseorang berbicara dengan kejelekan, dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dia mengajak manusia dengan hebatnya retorikanya dia, maka itu menjadi dosa. Nah, Amr bin Qais ini salah satu dari tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu di zaman jahiliyah yang sangat hebat dalam berbicara. Nah, kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian datang Thabit bin Qais yang pada waktu itu setelah dia si musyrik ini menyampaikan khutbahnya dan menyampaikan syairnya, kemudian Rasulullah memerintahkan Thabit bin Qais untuk menjawab syairnya mereka dan kemudian menjawab khutbahnya mereka. Nah, setelah mereka mendengar dari dua sahabat Rasulullah ini, syairnya hebat, berbicaranya bagus, kemudian kata mereka, ya, khatibnya engkau lebih hebat dari khatibnya kami, dan syairnya engkau lebih hebat daripada syairnya kami. Nah, setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, terjadi kegaduhan di situ, suara-suara yang muncul yang suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina, Allah mengatakan dalam ayatnya, la tarfu aswatukum fawqa sautin nabi. Jangan kau mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Iya. Dan kemudian Thabit bin Qais pada waktu itu setelah turun ayat ini, beberapa hari beliau tidak hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pergi sholat kemudian pulang. Kapan waktu sholat beliau pulang, ke masjid kemudian beliau pulang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kemana Thabit bin Qais? Coba engkau cari, ada apa dengannya? Kemudian diceritakanlah Thabit bin Qais mengaku bahwasannya saya khawatir ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkanlah untuk saya. Karena saya yang pada waktu itu mendengar suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata, ayat itu tidak Allah turunkan kepada Thabit bin Qais, bahkan Thabit bin Qais adalah penghuni surga. Tapi ayat itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Musyrikin yang gaduh pada waktu itu di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid ingin saya sampaikan, para hadirin dan hadirat, amal ma'ruf nahi mungkar itu sangat kental di zaman itu. Makanya Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billah ma lam yunazzil bi sultana. Kami tanamkan rasa takut di hati-hati musyrikin. 1 bulan sebelum mereka bertemu dengan pasukan musyrikin, sebelum mereka bertemu dengan pasukan muslimin, mereka sudah ketakutan. Nah, salah satu perkara yang menguatkan mereka tegaknya perkara yang saya sebutkan tadi. Dan juga hal-hal yang lainnya disebutkan oleh para ulama, para hadirin dan hadirat, dan semuanya itu akan menjadi berpahala. Semuanya itu akan menjadi baik, semua itu akan menjadi mulia ketika seseorang menyampaikan dakwah sesuai dengan aturan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak boleh dia mengajak manusia kepada perkara ma'ruf yang ma'rufnya menurut dia. Tidak boleh seseorang mencegah sebuah kemungkaran yang kemungkaran itu menurut dia tidak. Allah dan Rasulnya telah menentukan kepada kita dengan ketentuan yang sangat jelas dan sangat gamblang, mana perkara yang ma'ruf dan mana perkara yang mungkar, mana perkara yang harus kita ajak manusia kepadanya dan mana perkara yang kita harus mencegah manusia darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku, ad'u ilallah, yang aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang kita bahas tadi
Tidak ada ucapan yang paling baik, tidak ada ucapan yang paling mulia melebihi daripada ucapan orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah. Maka itu semuanya dikaitkan ya jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Yang aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Dan orang-orang yang mereka mengikuti aku dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti, ya, mereka akan berjalan di atas jalan ini, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma yakhutu khututan an yamini wa shimalihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami. Dan kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak, samping kiri dan samping kanan. Dan kemudian beliau berkata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Jadi jalan yang disuruh oleh Nabi SAW kepada Allah itu jalannya berapa? Jalannya satu. Jadi seseorang jangan melogikakan jalan menuju kepada Allah seperti jalan menuju ke Jakarta. Dari Surabaya mau ke Jakarta itu bisa melalui utara, bisa melalui selatan misalnya, bisa melalui darat, bisa melalui laut, bisa melalui udara, bisa melalui hutan. Kalau memang tujuannya dia ke Jakarta, lewat mana saja dia berjalan akan sampai. Nah begitu juga seseorang ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, selama niat dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai kepada Allah sebagaimana sampai dia ke Jakarta. Oh tidak. Tidak bisa Anda melogikakan demikian. Iya, kenapa Anda tidak bisa melogikakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana yang diceritakan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, fattabi'uhu, ikutilah daripada jalan yang satu tersebut, dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak tadi. Ya, karena jalan yang banyak ini akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Ya, jadi logikanya begini para hadirin, kita anggaplah di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ketika seseorang di sini dia mulai berpaling sedikit saja dia berpaling. Ya, dia berpaling 3 derajat misalnya. Ya, 3 derajat kalau dia terus berjalan, dia akan semakin melebar. Semakin apa? Semakin jauh. Saya sebutkan contohnya. Orang-orang yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada waktu itu di masjid, yang mereka berzikir berjamaah. Kemudian mereka beralasan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan daripada ini kecuali kebaikan. Kami ingin baik, kami ingin menuju kepada Allah, kami ingin mengharapkan ridha Allah. Dan kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tapi dia tidak sampai kepada pintunya. Syahid ingin saya sampaikan, orang yang tadinya dia menyelisih dari jalan Rasulullah SAW hanya sedikit kan dia menyelisih, dia berzikir, zikirnya tidak sesuai seperti zikirnya Nabi Muhammad SAW, dan diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ternyata mereka tidak mengindahkan pengingkaran tersebut. Apa yang terjadi? Yang menceritakan tentang kisah ini, mereka melihat orang-orang yang tadinya berzikir berjamaah di masjid yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka berada di garda paling terdepan dalam memerangi siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya sebuah kebidahan, sebuah maksiat dimulai dari kecil, kemudian dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Jadi ketika seseorang berpaling sedikit saja, falamma azaghu, ketika dia mulai berpaling sedikit, azaghallahu qulubahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan mereka. Maka di sini para hadirin dan hadirat, hal yang paling terpenting, ya, ketika seseorang akan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, yang harus dibekali dulu adalah ilmu. Dia harus bekali apa? Ilmu. Dakwah itu akan menjadi indah.
ketika dakwah itu dibarengi dengan ilmu. Dakwah yang tidak dibarengi dengan ilmu hanya modal semangat, ya, hanya modal hamasiyah, ya, kesemangatan yang menggebu-gebu, tanpa dibarengi dengan ilmu, maka ini tidak akan menegakkan dakwah. Walaupun terkadang orang berpikir ini sebagai bentuk pembelaan kepada kebenaran, sebagai bentuk pembelaan kepada al-haq, ketika mereka tidak dibarengi dengan ilmu, maka ini merupakan awal dari kehancuran mereka. Orang-orang yang mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan di rumahnya dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran, 1000% mereka yakin apa yang mereka lakukan itu sebuah kebenaran. Yakin sekali mereka, gak ada keraguan sama sekali. Tetapi keyakinan mereka itu dibangun di atas kebodohan. Mereka punya data-data, mereka punya dalil-dalil, ya, mereka punya alasan, mereka punya argumentasi. Kenapa kami membunuh Utsman? Kenapa kami mengepung Utsman? Di antara argumentasinya mereka, teman-teman semuanya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini, kata mereka, argumentasi mereka, dia ini lari dari perang Uhud. Lah orang dalam keadaan sedang berkecamuk perang, kemudian lari dari perang, ini kan dosa besar. Kok bisa orang seperti ini jadi pemimpin? Iya. Yang kedua, perang yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar. Di antara, ternyata si Utsman ini nggak ikut perang Badar. Lah sementara ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang mereka berjuang bersama Rasul, ikut perang Badar. Seharusnya dia yang lebih pantas menjadi khalifah, kok orang ini yang jadi khalifah? Yang ketiga, Utsman bin Affan ini dia tidak ikut bai'atur ridwan. Ya, ini bai'at yang paling terpenting. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah dengan para sahabatnya di Hudaybiyah, kemudian dihadang oleh musyrikin, kemudian Rasulullah mengambil bai'at di situ. Ini argumentasinya mereka. Ini alasan-alasan mereka. Ya, sehingga dengan itulah mereka ingin menegakkan keadilan, ingin menegakkan kebenaran, dan menghancurkan semua kebatilan. Di antara alasan mereka itu, dan sekian lagi alasan-alasan yang lainnya. Nah, apakah alasan mereka itu hal yang dibenarkan para hadirin? Diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Ahlul Fitan ini ya, mereka menjumpai Abdullah bin Umar. Ketika mereka menjumpai Abdullah bin Umar, mereka bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut perang Uhud? Lari dari perang Uhud? Apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Dan apakah benar dia tidak ikut bai'atur ridwan?" Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Iya, dia lari dari perang Uhud, dia tidak ikut perang Badar, dan juga dia tidak ikut bai'atur ridwan." Setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Umar, mereka berkata, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Jadi mereka ingin mengatakan kebenaran telah terungkap hari ini. Apa yang kita lakukan, pergerakan yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan didukung oleh sahabat ini. Itu. Ya, karena mereka yakin sekali apa yang mereka tegakkan itu adalah apa? Jihad. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Ente kemari dulu, saya jelaskan kepada kamu bagaimana duduk permasalahannya." Ya, pertama, di perang Badar, istrinya Utsman bin Affan, beliau adalah putrinya Rasulullah, ya, sakit. Dan Nabi sebagai pemimpin perang dan Rasul pada waktu itu memberikan izin kepada Utsman untuk tidak ikut terlibat dalam peperangan. Dan kemudian beliau akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berperang. Nah, mereka mendengar, kisahnya mereka dengar. Ini kisah sama-sama. Ya, faktanya ada, Utsman tidak ikut perang Badar. Cuman pandangan orang berilmu dengan pandangan ahlul fitan, pandangan orang yang jauh dari ilmu, pandangan orang yang cuman semangat saja, kan jauh sekali. Jauh nggak? Pandangan orang berilmu, Utsman bin Affan dapat pahala yang sama. Ini menunjukkan kemuliaannya beliau. Beliau nggak berjihad, nggak berperang, tapi pahalanya seperti pahala orang berjihad. Ini kan sebuah kemuliaan. Iya. Tetapi mereka jadikan itu sebagai alasan apa? Untuk menghalalkan darahnya Utsman. Jadi bisa saja faktanya sama, ya, dalilnya sama,
Tapi kesimpulannya yang berbeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang punya modal semangat. Hati-hati. Hati-hati mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran tanpa disertai dengan ilmu. Bukan pahala yang kita dapatkan, tapi kehancuran yang akan kita peroleh di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Abdullah bin Umar, ketika terbunuh Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair itu wajahnya sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan perang Uhud, di antara salah satu tujuan Uhud, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, musyrikin hanya ingin membunuh Nabi saja. Itu saja tujuan mereka. Rasulullah terbunuh, udah selesai masalah semuanya. Dan ketika Mus'ab bin Umair terbunuh, mereka berpikir itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tersebarlah isu kalau Rasulullah sudah meninggal. Dan kaum muslimin, pasukan pada waktu itu dibagi menjadi 3. Pasukan yang mereka meletakkan senjata-senjata mereka, tidak berbuat apa-apa karena Rasulullah telah meninggal. Pasukan yang kedua diantaranya Utsman bin Affan lari ke kota Madinah. Apalagi kita tunggu? Rasulullah sudah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat, kita sudah dikepung. Apalagi mau kita tunggu? Beliau lari ke kota Madinah. Dan pasukan yang ketiga yang mereka masih melihat Nabi SAW masih hidup, mereka terus berjuang. Dan kata Abdullah bin Umar, Allah telah menurunkan ayat dari langit ke-7, memaafkan Utsman bin Affan dan siapa yang bersama beliau yang pada waktu itu lari dari perang tadi. Bedakan pandangannya kan? Pandangan orang berilmu dengan pandangan orang hanya modal semangat. Yang ketiga, Rasulullah SAW pada waktu itu mengutus Utsman bin Affan, yang tidak ada orang yang pantas untuk tugas ini yang lebih pantas, nggak ada kecuali beliau. Dan ketika Rasulullah membaiat sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman. Di tangannya Rasulullah menggantikan tangan Utsman. Jadi Rasulullah menggantikan Utsman untuk berbaiat. Bedakan kesimpulannya? Beda nggak para hadirin? Nah, apakah ahlul fitan ini mendengar nasihatnya Abdullah bin Umar? Tadi kan sudah Allahu Akbar kan? Dah Allahu Akbar kan tadi? Allahu Akbar, kita yang menang, berarti kita begini, didukung dan lain sebagainya. Dan ketika ternyata Abdullah bin Umar menjelaskan dan menyelisih dari hawa nafsunya, mereka tetap juga tidak menerima. Ya, makanya para ulama di sana menerangkan dan menjelaskan, terkadang ketika kita ingin menerangkan sebuah kebenaran dan membantah sebuah kebatilan, terkadang tujuannya bukan untuk orang yang berada dalam kebatilan tadi. Apalagi orang-orang yang sudah sudah jumud, yang sudah berkerak di situ dia. Tapi sebagai tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf dan juga untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Dan juga untuk menetapkan orang-orang yang mulai dengan keraguannya. Orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala berzina pada waktu itu dari kalangan munafikin, Allah turunkan ayat dari langit ke-7. Bermanfaat nggak untuk mereka? Bermanfaat nggak untuk mereka? Nggak bermanfaat untuk mereka. Tapi buat orang-orang beriman sangat bermanfaat. Menjadi keyakinan mereka kalau Aisyah adalah wanita yang suci. Nah, di sini para hadirin, faedah yang ingin saya sampaikan, dakwah itu akan menjadi baik. Dakwah itu akan menjadi indah ketika dakwah itu dibarengi dengan ilmu. Ya, modal semangat tidak cukup akan tegak sebuah kebenaran tersebut. Ketika Rasulullah SAW dicela oleh Yahudi, dia mengatakan, asam alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Mencela Rasulullah, mencela Rasulullah adalah kemungkaran yang tidak ada khilafnya di situ. Mencela kehormatan Rasulullah adalah kekufuran, dan yang melakukan adalah Yahudi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, alanat alaik wa sam alaik wa lanat alaik, celaka bagimu dan lanat bagimu wahai Yahudi. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Aisyah, enggak demikian, cukup engkau mengatakan wa alaik, enggak perlu banyak-banyak. Dia enggak melanat saya, kenapa kamu lanat dia? Apa syahid yang kita ambil dari kisah ini? Syahid yang kita ambil, kebenaran itu tidak akan kuat dengan modal semangat. Maka disinilah seseorang harus rajin belajar, rajin untuk menuntut ilmu.
Ya, jangan rajin berdebat. Ya, jangan menjadi ya pejuang-pejuang yang hakikatnya sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Ya, dakwah ini bukan siapa yang paling berani vokal teman-teman semuanya, bukan. Bukan siapa yang paling berani berbicara, siapa yang paling berani bersikap, enggak. Dakwah itu pasti dilihat al-maslahat dan mafsadahnya. Bukan hanya sekedar ya siapa yang paling berani. Wah ini dia nih masya Allah dia paling kokoh, dia itu paling berani dia berbicara. Enggak seperti itu timbangannya. Kalau kita menimbang sesuatu adalah siapa yang paling vokal, siapa yang paling berani, maka secara tidak langsung dalam banyak hal dan kondisi kita mengatakan Rasulullah Nabi kita nggak berani. Rasulullah itu berjalan dari Madinah menuju Mekah. Ya, setelah sekian tahun beliau tidak kembali ke Mekah untuk bertawaf di Ka'bah. Akhirnya pada tahun 7 Hijriah atau 6 Hijriah Rasulullah berjalan dengan 2000 sahabatnya, 2000 sahabat untuk umroh, dan mereka sudah membawa hewan-hewan ya hadyu mereka. Ya, untuk mengumumkan kepada orang musyrikin Quraisy kami nggak ingin perang, kami cuma ingin tawaf di Ka'bah dan kami akan membagi ya hadyu ini kepada fuqaranya Mekah. Iya, setiba di Hudaybiyah, itu kan Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal hanya beberapa jam saja, setengah jam mungkin kalau naik mobil. Iya, ternyata Rasulullah membuat perjanjian, yang perjanjian itu zahirnya merugikan kaum muslimin. Kan seperti itu. Dan kemudian sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, engkau benar Rasulullah atau enggak? Dan kau mengatakan kepada kami kita akan masuk kota Makkah, kenapa kita harus pulang sekarang? Ini ada 2000 orang, seakan-akan Umar ingin berkata ini ada 2000 orang ya Rasulullah. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh kata Nabi, saya sebagai Rasulnya Allah, dan tidaklah saya membuat ini kecuali apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mengatakan kepada engkau wahai Umar kita akan masuk ke Mekah tahun ini. Aku mengatakan kita akan masuk ke Mekah bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Nah Rasulullah kembali. Iya, Rasulullah kembali dengan para sahabatnya. Kalau berani beliau paling berani. Gak ada manusia di muka bumi ini yang paling berani, yang lebih berani dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keributan di kota Madinah pada waktu itu, ada keributan suara asing. Kemudian keluar para sahabat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pertama keluar pada waktu itu. Beliau manusia yang paling berani. Akan tetapi bukan hanya sekedar keberanian, bukan punya semangat, tapi sesuatu itu perlu lihat maslahat dan mafsadah. Dan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah pada waktu itu. Di antara poin-poinnya, orang-orang yang telah ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan musyrikin harus dilepas, dan orang-orang muslimin yang mereka hijrah ke kota Madinah tanpa ada izin dari kerabatnya harus dikembalikan. Itu di antara poin-poinnya. Dan itu secara zahir sangat merugikan muslimin, dan jumlah mereka ada 2000 orang. Dan mereka kembali pada waktu itu. Ya, dan setelahnya mereka bukan hanya bisa tawaf di Ka'bah, tapi mereka bisa merebut kota Mekah dan menjadi kota Islam pada waktu itu, dan mengusir semua musyrikin dan sebagian mereka masuk Islam. Ini syahid yang ingin saya sampaikan. Dakwah itu bukan hanya sekedar keberanian, tetapi dakwah itu harus ya dilihat sisi maslahat dan mafsadah, dan harus dibarengi dengan ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh. Ya. Kemudian kita azan dulu terus lanjut. Nanti baru sholat. Al-muadzin yu'adzin.
حي على salatul qaimat wasilatul fadilah. Baik, kemudian kita lanjutkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Tadi kita menyebutkan bahwasannya pentingnya dakwah itu disertai dengan ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh, sehingga dengan ilmu itu seseorang akan bisa menimbang antara maslahat dan mafsadah. Dan juga di antara hal yang paling terpenting, seseorang di dalam dakwahnya itu bukan hanya sekedar mengikuti kemauan para mad'u, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang disukai oleh manusia, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi tren, tetapi seseorang di dalam dakwahnya dia harus mendakwahkan manusia kepada apa yang Rasulullah SAW mendakwahkan manusia kepadanya. Apa yang Rasulullah dakwahkan? Rasulullah mendakwahkan manusia kepada tauhid. Dari awal beliau berdakwah di kota Mekah sampai beliau berhijrah ke kota Madinah, bahkan sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW, beliau juga tidak berhenti untuk mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ayat yang pertama kali turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Masalah tauhid. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa setelahnya? Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya wa thiyabaka tahhir qalbak, sucikan hatimu. Dengan apa disucikan hati? Hal yang paling akan mensucikan hati manusia adalah dengan tauhidullah. Jadi kalau disebut kitab Raqaiq, kalau disebut dengan tazkiyatun nafs, hal yang paling akan mensucikan hati dan jiwa manusia itu dengan tauhid kepada Allah, diajarkan akidah. Ini kitab yang paling bermanfaat untuk kesucian hati. Iya, jadi jangan sampai ahlu sunnah ya mereka berpaling dari asal dinul Islam yang mengajak manusia kepada tauhid, kemudian sibuk hal-hal yang itu bukan perkara yang sangat penting dalam agama. Ya, karena mengikuti kemauan orang, karena melihat masa ini, kalau seandainya saya mendakwakan tauhid, ya bisa-bisa nih jamaah saya hilang. Apalagi kadang-kadang panitia atau DKM masjid sering ingatkan, gimana kalau kajiannya tauhid? Jangan tauhid Ustaz, jamaahnya nggak rame. Jangan tauhid Ustaz, nanti ngantuk. Jangan tauhid Ustaz, nanti jamaahnya nggak ada. Na'udzubillah. Iya, ini ucapan yang batil. Ini ucapan yang keji. Ini kita khawatir pemikiran ikhwani yang hanya ingin mengumpulkan manusia saja, bukan tujuan untuk dakwah. Iya, dakwah yang paling penting tauhid. Antum bayangkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu belum lama meninggal Rasulullah SAW ketika beliau menjadi khalifah. Tapi hati manusia itu cepat sekali terjadi perubahan. Pohon yang kita cerita tadi di baiat para sahabat Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah mulai datang orang-orang untuk bersemedi di pohon itu. Mereka punya keyakinan di pohon dulu Nabi berdiri di sini. Dulu Nabi membaiat para sahabatnya di sini. Ini pohon disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pasti ada kelebihan pohon ini dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya. Mulai mereka. Padahal itu belum jauh daripada zaman kenabian.
Iya, dan Umar bin Khattab juga nggak berhenti dalam mendakwakan tauhid. Lah kita hari ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang didengar oleh muslimin hari ini? Di TV terkadang mereka mendengar para penceramah mengajak manusia kepada kesyirikan. Di radio mereka terkadang mendengar orang-orang mengajak kepada kekufuran. Di koran terkadang mereka baca jual jimat, jual santet, jual ini, jual itu. Dan belum lagi pada hari-hari tertentu terkadang ada orang-orang mereka rebut-rebutan tai kerbau. Tai kerbau jadi rebutan. Inilah kondisi masyarakat kita. Kemudian kita berhenti untuk mendakwakan tauhid. Kemudian ustaz nggak ada jamaahnya nanti kalau kita ngaji tauhid. Ya nanti jamaahnya sepi, nanti jamaahnya begini dan begitu. Na'udzubillah. Dakwah itu tujuannya adalah supaya kita bisa selamat dari nerakanya Allah. Iya. Dakwah itu tujuannya supaya kita bisa menegakkan syariat Allah, dan syariat Allah yang paling agung dan utama adalah tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW, ayyuhal ikhwah, iya, detik-detik sebelum beliau meninggal, beliau masih mengingatkan akan bahaya kesyirikan seperti saya sebutkan tadi. Di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi, Allah beliau berkatakan, ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Itu doanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Rasul khawatir dalam keadaan yang beliau tinggalkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang beliau tinggalkan sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah kuat Islamnya, yang sudah kuat akidahnya, yang sudah kuat akan pondasi Islam ini. Tapi bersama dengan itu Rasul khawatir. Sampai-sampai Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada kalian syirik kecil. Itu beliau berkata kepada para sahabatnya. Maka kekhawatiran Nabi inilah para hadirin dan hadirat, beliau terus mengingatkan manusia akan pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Ya, Arab Saudi, walaupun kita nggak mengatakan Arab Saudi 100% demikian, tetapi di antara semua negara-negara yang ada, dari negeri muslimin, Saudi yang paling baiknya dengan segala apa yang ada di dalamnya. Tapi subhanallah, para ulama di sekolah mereka dengar tauhid, di TV mereka dengar tauhid, di radio penceramahnya ahlu tauhid, khutbah Jumat juga mengajak manusia kepada tauhid, di kampus-kampus tauhid, di ceramah daurah masyayikh. Itu masyayikh dari Riyadh terkadang pergi ke Madinah, isi daurahnya kitab usul salasa, qaidul arba, usul sita. Gak ada di sana di TV orang mengajak manusia kepada kekufuran, kesyirikan. Gak ada. Gak ada di sana para tukang dukun, tukang santet jadi penceramah agama. Gak ada. Tapi bersamaan dengan itu tauhid yang mereka bahas. Nah kita dengan kondisi dan keadaan hal ya muslimin hari ini seperti saya sebutkan tadi, antipati dengan pelajaran tauhid. Gak senang dengan pembahasan tauhid, gak ada jamaahnya. Jadi panitianya salah, jamaahnya juga salah. Kok bisa? Perkara yang paling agung yang akan menguatkan kita menjadi seorang muslim sejati, kita gak merasa penting hal tersebut. Ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, syirik itu tersembunyi kepada umatku, kata Nabi, itu seperti semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam hari. Begitu tersamarnya perkara kesyirikan itu, samar. Iya, bahkan ada di antara sahabat Rasulullah pada waktu itu mereka mengatakan, masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, ini kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau ya Muhammad. Ada yang mengatakan demikian. Tapi di tengah-tengah mereka ada Rasulullah yang selalu mengingatkan mereka. Dan syirik kecil alal qaul, sebagian para ulama di antara Syekhul Islam, siapa yang orang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kecil dan dia belum sempat bertobat, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Yang membedakannya orang yang mati syirik besar di neraka selama-lamanya, orang yang mati syirik kecil itu dia pasti masuk neraka tapi akan diangkat ke dalam surganya Allah. Hanya Allah yang tahu berapa waktunya. Yang saya ingin tanyakan kepada saya dan antum semuanya, apakah antum sudah menjamin setiap WA yang antum WA, setiap ucapan yang antum ucapan, setiap omongan yang antum berbicara, selamat antum dari syirik kecil? Kalau seandainya antum menjamin antum bisa selamat dari syirik besar, apakah antum bisa menjamin bisa selamat dari syirik kecil?
Ada sebagian sahabat nggak bisa membedakan antara Masya Allah wa syi'ta dengan Masya Allah thumma syi'ta. Dan sebagian riwayat menyebutkan, wallahu alam sahih ataukah tidak, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini perlu dilihat kembali. Tetapi hadis Masya Allah wa syi'ta itu seharusnya sahih. Ada sebagian sahabat mengatakan ucapan seperti ini, namun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah yang selalu mengingatkan mereka. Lah kita senangnya sama kajian-kajian, ya ibaratnya kajian laki-laki yang nggak suka. Apa kajian laki-laki? Ya tauhid, akidah, usul ahlus sunnah, pokok-pokok dakwah ahlus sunnah. Ini pengajiannya laki-laki. Itu pengajiannya para ulama di majelis-majelisnya mereka. Karena apa? Karena ini sesuatu yang paling mensucikan hati kita. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sucikan hatimu. Dengan apa disucikan hati kita? Dengan tauhid, dengan akidah. Ya, jadi jangan sampai dakwah Ahlus Sunnah itu menjadi ya berubah warnanya karena untuk mengikuti audien, untuk mengikuti orang-orang yang hadir bersamanya, nggak pernah disinggung masalah tauhid, nggak pernah disinggung masalah akidah. Buat apa mereka rajin sholat? Buat apa mereka pakai cadar? Buat apa mereka rajin kajian? Ya kalau seandainya nggak ngerti tentang akidah dan pokok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini poin. Setiap siapa saja antum baca buku para ulama, ketika mereka membahas tentang dakwatul Islam, yang mereka mulai adalah dakwatul tauhid. Karena disitulah kejayaan umat Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang beramal soleh dan orang-orang yang beriman akan diberikan kepada mereka kekuatan sebagaimana telah diberikan kekuatan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan berikan kepada mereka keamanan. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka semuanya beribadah hanya kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wahai Ahlus Sunnah, jangankan hilangkan ya sifat dan ciri dakwah Ahlus Sunnah. Antum yang ngaji di tahun 90-an, di tahun 2000-an, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, apa isi kajiannya? Apa isi kajiannya kira-kira? Tahun 90-an, antum yang ngaji tahun 90-an, 2000-an, itu kajiannya tauhid, tentang akidah, tentang usul Ahlus Sunnah. Ya, yang mana terkadang kajian-kajian itu sudah hilang di majelis-majelisnya para penuntut ilmu. Ya, makanya ketika terjadi fitnah banyak yang cepat goncang. Karena apa? Itu tadi, gak ada pokok akidah dalam hatinya yang bisa menguatkan imannya. Ya, maka kita harus kembali mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Karena ini adalah pokok dari dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Dan para ulama mengatakan tidak akan ada keberkahan sebanyak apapun pengikutnya, tidak akan ada keberkahan dalam sebuah dakwah ketika dakwah itu tidak disertai dengan tauhid. Ya, tidak disertai dengan akidah. Apapun pembahasan yang ingin kita bahas, selipkan masalah tauhid, selipkan masalah akidah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya kepada beliau, ketika misalnya kita ingin mendakwakan kepada tauhid, mendakwakan kepada akidah, takut manusia begini dan begini, kata beliau, kamu bahas dulu masalah apa? Masalah warisan. Yang orang-orang semua terima tentang waris. Kalau saya meninggal, sebulan bagi sekian, sebulan bagi sekian, sebulan sebagian. Tetapi di tengah engkau mengajar warisan, engkau masukkan tauhid di situ. Engkau masukkan akidah, apapun pembahasan. Ya, nah kalau seandainya itu di Arab Saudi, yang kondisinya saya sebutkan tadi, dari TK sampai ke universitas, kurikulum sekolahnya adalah tauhid, akidah, Ahlus Sunnah, apalagi di tempat kita. Kan begitu? Karena bacaan-bacaan anak-anak kita nanti kisah Nyai Loro Kidul, ya kisah Gatot Koco, ya kisah macam-macam kisahnya, kisah Maling Kundang. Ya, nah di sana itu pelajarannya pelajaran tauhid, tetapi itu yang ditanam oleh para ulama. Baik, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat, di antara hal yang paling terpenting juga yang akan menjadi indah sebuah dakwah, yaitu dakwah itu dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang wajahnya tampan, menyenangkan untuk dilihat. Ya.
Kemudian beliau adalah orang yang paling baik keturunannya di muka bumi ini. Dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh para sahabatnya. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rebut-rebutan air liurnya Rasulullah. Mereka rebut-rebutan bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan pernah suatu hari para hadirin dan hadirat Thauban radhiyallahu taala anhu satu hari tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasulullah tidak melihat Nabi dari pagi sampai malam hari. Kemudian Rasulullah melihat dia seperti orang yang sakit. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau Thauban? Apa engkau sakit ya Thauban?" Kemudian kata Rasulullah, "Tidak, Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah, tapi aku rindu dengan engkau ya Rasulullah. Ya, aku tidak sanggup berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Sehari aku tidak melihat engkau, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Yang paling kukhawatirkan lagi ya Rasulullah, ya di dunia sesaat aku tidak melihat engkau, aku merasa gelisah. Bagaimana lagi kalau seandainya engkau meninggal ya Rasulullah, dan kemudian di kiamat kalau seandainya Allah menakdirkan saya masuk surga, engkau pasti akan berada di tempat yang paling tertinggi, dan sementara aku berada di tempat yang paling terendah. Dan kalau seandainya aku tidak masuk dalam surga, maka aku tidak akan pernah melihat engkau ya Rasulullah, dan itu sangat berat buat saya ya Rasulullah." Kemudian Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan gabungkan mereka bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para rasulin. Dia baru menenangkan hati siapa? Thauban. Segini cintanya para sahabat kepada Nabi, tetapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan apa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr. Daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelembutan kepada engkau. Kalau seandainya engkau bersikap keras, engkau bersikap kaku, maka niscaya manusia akan lari dari engkau. Perhatikan baik-baik. Rasulullah wajahnya itu menyenangkan, tampan, nasabnya yang paling terbaik seperti saya sebutkan tadi. Para sahabat cintanya mereka kepada beliau sangat luar biasa. Tetapi kata Allah, kalau seandainya engkau bersikap keras, mereka akan lari darimu. Lah kita bukan siapa-siapa. Wajah pas-pasan, kadang kelihatan angker. Kan begitu. Ilmu juga pas-pasan. Ya tapi ketika menyampaikan sesuatu kasar, bengis, gimana manusia mau terima? Rasulullah diingatkan oleh Allah dengan hal seperti kita sebutkan tadi. Yang manusia di depan kita belum tentu cintanya kepada kita, belum tentu dia cinta sama kita. Ini mereka sudah cinta kepada Rasul, tapi ini yang Allah ingatkan kepada beliau. Bisa difahami ya? Sampai-sampai disebutkan para hadirin dan hadirat, ya, bahwasannya la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jangan orang melakukan amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran kecuali dia punya 3 sifat yang ada pada dirinya. Yang pertama, rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha. Yang pertama, dia harus punya kelembutan dalam apa yang dia perintahkan. Dia harus punya kelembutan dari apa yang dia larang. Dia harus punya keadilan apa yang dia perintahkan, dan juga dia harus adil dari apa yang dia larang. Yang ketiga, alibun bima ya'mur. Dia harus mengetahui apa yang dia perintahkan, dan dia harus mengetahui apa yang dia larang. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, fasifatur rifq wal lin min sifati dururiyah lid-du'a. Sifat lemah lembut ini merupakan sifat yang mendasar dari seseorang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini hal yang penting. Karena ketika kita mau berdakwah, kita bukan berada di sebuah pentas, ya, pertarungan, perkelahian atau apapun namanya. Tapi yang namanya dakwah adalah untuk merangkul manusia agar mereka bisa melihat bagaimana indahnya dari Islam itu sendiri. Makanya kita melihat teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, sedikit lagi ya, kita melihat dakwah yang diemban oleh Nabi SAW itu dimulai dengan akhlak. Diceritakan ya dari Khadijah radhiyallahu taala anhu, pada waktu Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali, yang Jibril mendatangi beliau. Kemudian beliau mendatangi istri beliau, dan Rasulullah berkata, laqad khasyitu ala nafsi.
Aku telah khawatir pada diriku sendiri. Kemudian faqalati Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha berkata, kalla wallahi ma yakhzikallahu abada. Tidak wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau selama-lamanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahmi. Engkau, ini sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul ya. Ini awal sekali ketika datang malaikat Jibril. Ya, alasan Khadijah kenapa Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah. Yang pertama, Nabi SAW itu kata Khadijah, engkau suka menyambung tali silaturahmi, dan engkau juga suka membantu orang-orang yang lemah, dan juga engkau suka memberikan uang kepada orang yang fakir, dan engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ya, dan engkau suka membantu manusia ketika dia mendapatkan musibah. Ini akhlak mulia yang telah dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan ini bukan sebagai pembatas, tetapi ini sebagian sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Makanya dari metode para ulama kita terdahulu, sebelum mereka mempelajari hadis, sebelum mereka menghafal Quran, sebelum mereka berjalan untuk menuntut ilmu, yang pertama kali mereka kedepankan adalah akhlak. Karena akhlak itu modal utama akan mudahnya diterima dakwah yang kita sampaikan. Yang kedua, kalau sudah selesai kajiannya sampaikan ya. Semua ada beberapa poin lagi. Yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat, saya sebutkan beberapa contoh di sini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan akan pentingnya dakwah, pentingnya bagi seorang dai menghiasi dirinya dengan akhlak. Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khaylan qabla Najd, fajad bi Thumamah bin Uthal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengirim pasukan ke Najd, dan kemudian mereka menawan Thumamah ibnu Uthal. Thumamah ibnu Uthal ini adalah seorang tokoh musyrikin yang sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam peperangan dia banyak membunuh muslimin pada waktu itu. Farabatuh, ya, ditangkap dia sebagai tawanan, farabatuh, kemudian diikatlah dia bisariyatin, ya, umud min sawaril masjid, diikatlah dia di pojok dari pojok masjid. Para teman-teman semuanya perhatikan baik-baik ya, karena kasus-kasus belakangan ini, kasus Palestina dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang yang bermain-main dalam fitnah dalam bab ini. Ya, terkhusus Syiah dalam setiap fitnah selalu mereka bermain. Dan di antara halnya, ya, selalu akan menyudutkan Arab Saudi, kan begitu ya. Kita sebenarnya Syiah itu yang mereka ingin sudutkan Arab Saudi, apa yang mereka ingin sudutkan? Ajaran yang ada di dalamnya. Sebenarnya itu yang mereka ingin tujukan. Ya, Islam yang ada di Arab Saudi, yang kita ketahui itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan segala kekurangan-kekurangan yang sesungguhnya yang kita ketahui bersama. Akan tetapi para hadirin dan hadirat, mereka punya niat-niat yang sangat jelek. Apa saja yang terjadi di Arab Saudi, sekecil apapun itu pasti akan dibesar-besarkan. Yang tujuannya adalah untuk, ya, meragukan keislaman yang datang dari Arab Saudi. Nah, di antara hal yang sering menjadi pembincangan para netizen, lah ini lihat Arab Saudi, mulai orang kafir masuk ke kota Madinah. Kalau orang memang pakai perasaan itu sangat mengena para hadirin. Ya, mereka, ya itulah modal semangat tadi, enggak disertai dengan ilmu. Bedakan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Kota Mekah memang tidak boleh orang kafir masuk ke kota Mekah. Itu hanya khusus kepada kota Mekah. Iya, dan pemerintah Arab Saudi sampai hari ini mereka tetap masih ada jalan ketika mau masuk ke kota Mekah, kan jalan khusus orang kafir. Mereka nggak boleh masuk ke area Mekah. Adapun kota Madinah, Thumamah ini musyrik kafir, masuk ke mana? Ke masjid Nabi SAW, diikat. Kafir nggak Thumamah? Kafir. Diikat di masjid Rasulullah SAW di Raudhah. Iya, dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Jadi nggak ada masalah orang kafir masuk ke kota Madinah, yang nggak boleh masuk ke kota Makkah. Mudah-mudahan dengan dia masuk ke kota Madinah, melihat ketenangan kota Madinah, melihat masjid Rasulullah SAW, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Sebagaimana kisah Thumamah di sini. Tapi perhatikan baik-baik. Ini kisah
Mungkin sebagian antum sudah mendengar dan kisah ini yang luar biasa. Kemudian fakharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma indak ya Thumamah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepadanya dan berkata, apa yang kau dapatkan wahai Thumamah? Qala indi khairun ya Muhammad. Saya ini baik ya Muhammad. In taqtulni taqtul dha dammin. Kalau engkau membunuhku, maka engkau membunuh aku akan terbunuh. Maksudnya aku manusia yang punya darah. Kalau engkau bunuh aku akan mati. Tapi kalau seandainya engkau memberikan nikmat kepadaku, maksudnya engkau ingin melepaskan aku dan engkau menginginkan harta dariku, maka aku memberikan harta itu kepada engkau. Tapi kemudian Nabi SAW pergi dan tidak menjawab apa-apa. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali berkata, ma indak ya Thumamah. Apa yang ada pada diri engkau wahai Thumamah? Dan Thumamah mengulangi kembali apa yang kita sebutkan tadi. Kalau engkau ingin membunuhku wahai Muhammad, aku orang yang punya darah, aku akan mati. Tapi kalau seandainya engkau menginginkan sesuatu harta dariku, aku berikan apapun yang engkau inginkan. Dan Nabi SAW tidak menjawab pada waktu itu, dan kemudian beliau pergi pada hari yang ketiga. Kemudian pada hari yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Thumamah dilepas oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mandi di sebuah sumur yang dekat dengan masjid, dan kemudian beliau masuk masjid. Setelah beliau masuk masjid, beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, beliau diikat di masjid itu bukan dijamu selayaknya seorang pembesar, enggak diikat. Ya, tetapi Thumamah melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, melihat akhlaknya para sahabat. Rasulullah belum mendakwahkan beliau kepada Islam secara teori, tapi Rasulullah menampakkan inilah umat Islam. Inilah akhlak orang Islam. Ya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satupun wajah yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi daripada wajahnya engkau. Faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuh ilayya. Tapi hari ini wajah engkau adalah wajah yang paling aku cintai ya Muhammad. Tidak ada agama yang paling ku benci di muka bumi ini melebihi daripada agamamu. Tapi hari ini wahai Muhammad, agama Islam adalah agama yang paling aku cintai. Dan tidak ada negeri yang paling ku benci melebihi dari kota Madinah ini. Tapi hari ini negeri inilah negeri yang paling aku cintai. Subhanallah. Akhlak, ya, menjadi modal yang besar, ya, menjadi sebab hidayah. Dan berapa banyak orang-orang yang terkadang ikut kajian dengan kita, ikut komunitas kita, bukannya dia malah tambah semangat untuk belajar, malah lari. Karena apa? Karena apa yang kita pelajari kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita dari akhlak Islam itu sendiri. Kemudian kisah yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adi bin Hatim adalah seorang tokoh Nasrani pada waktu itu. Diceritakan, ya, rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Aku pada waktu itu ingin mengunjungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alaihi wa fi masjidihi fasalamtu alaihi. Dan kemudian setelah aku tiba di kota Madinah, aku masuk dalam masjidnya beliau. Dia kafir, Nasrani. Masuk di masjid Nabi. Di mana masjid Nabi? Di kota Madinah. Ini juga di antara dalil menunjukkan bahwasanya orang kafir, musyrik boleh masuk ke kota Madinah dan boleh masuk ke Masjid Nabawi. Cuman ya qadarullah ma syafa'al, kita netizen Indonesia ini semangatnya itu lebih tinggi daripada ilmunya. Jadi kalau nambahin foto orang kafir masuk ke kota Madinah, wah memang pula, naudzubillah, dia mencela celaan-celaan yang naudzubillah celaan tersebut, yang semuanya itu akan menjadi hutang dia nanti kelak di yaumul qiyamah, akan ditagih di depan Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Ini menunjukkan bahwasanya kebodohan itu sangat mematikan dan ilmu itu akan menjadi sumber sebuah kehidupan. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, fasalamtu alaihi faqala manir rajul. Ketika Adi bin Hatim menyampaikan salam kepada Rasulullah kebiasaan beliau selalu bertanya nama orang. Manir rajul? Faqultu Adi bin Hatim. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa bi ila baitihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan kemudian mengajakku ke rumahnya.
fa wallahi innahu la'amidun bi ilaih, demi Allah aku condong kepadanya. Kenapa? Aku begitu tertarik dengannya, aku begitu terinspirasi dengan Muhammad ini. Dalam keadaan ini Nasrani. Kenapa? Laqiyathu imra'atun dha'ifatun kabiratun. Ketika Rasulullah keluar dari masjid, tiba-tiba Nabi dihadang oleh seorang wanita tua renta. Berdiri Nabi ngobrol dengan wanita tua renta tadi, waktunya lama. Kata Adi bin Hatim, ini bukan raja ini. Kok bisa? Ya, dicegat oleh seorang wanita tua, bukan siapa-siapa, bukan penguasa yang sama dengan beliau, bukan orang kaya raya, wanita yang lemah, yang tua mengajak bicara Nabi. Nabi sapa? Nabi berhenti lama di situ. Ini bukan raja ini. Ini manusia biasa. Maksudnya manusia biasa, Rasul, tapi maksudnya enggak seperti dibayangkan. Ada pengawalan ketat, ya, dikawal ketat. Ya, tinggal di negeri aman. Ya, pengawalnya kadang lebih ketat dari presiden. Ya, itu nggak bisa ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Sulit itu menerobosnya, sulit untuk ngajak bicara. Ya, mungkin orang-orang tertentu baru bisa bicara. Ya, kalau orang-orang biasa, mohon maaf, nggak ada waktu ini kita berbicaranya. Ini Nabi SAW, nenek tua, menjadi sebab apa? Adi bin Hatim begitu terkesima dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah beliau masuk ke rumah Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah punya bantal yang sudah sangat tua pada waktu itu, dan kemudian bantal itu diberikan kepada Adi bin Hatim. Ya, Adi, duduk engkau di bantal ini. Enggak, engkau yang duduk ya Muhammad, engkau yang duduk. Engkau lebih pantas, engkau adalah orang yang dimuliakan di sini. Enggak, engkau duduk, engkau sebagai tamu saya. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, ini bukan raja ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah belum berbicara tentang apa itu Islam. Rasulullah baru mempraktekkan sedikit daripada Islam itu sendiri. Kemudian Adi bin Hatim berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak adalah hal yang paling terpenting. Ya, sebelum hal yang lainnya ketika seseorang memulai dakwahnya. Kemudian selanjutnya menyampaikan kisah-kisah dan menyampaikan permisalan-permisalan ini diantara hal yang akan mengindahkan dakwah tersebut. Apakah antum menasihati anak antum, ataukah dalam sebuah ceramah atau apapun namanya. Karena ini merupakan thariqatul Quran. Al-Quran itu dalamnya ada ahkam, perintah, larangan. Dalam Al-Quran di dalamnya juga ada kisah. Dan ini merupakan metode yang sangat baik. Makanya Nabi kita SAW dalam banyak majelis beliau menceritakan 3 orang terkurung dalam goa. Ya, terkadang Rasulullah menceritakan ini, terkadang Rasulullah menceritakan itu. Ini diantara hal yang penting di dalam seseorang menyampaikan dakwah. Kemudian selanjutnya seseorang ta'lifun nas bibadil mal. Ya, dalam dakwah itu bukan hanya sekedar yang kita sampaikan adalah materi teori tentang tauhid dan lain sebagainya, tetapi dalam dakwah juga harus dikedepankan harta. Ya, maksudnya kita memberikan harta kepada orang-orang yang kita harapkan dia bisa menerima Islam. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dikatakan masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Hampir tidak pernah ada orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikannya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kepada Sofwan ibnu Umayyah pada hari Hunain 100 ekor kambing, kemudian ditambah 100, kemudian ditambah 100, jadi 300 ekor kambing. Ya, sehingga dia kembali kepada kaumnya. Ya, a'tani wa innahu la abghadun nas ilayya mimman fama baraha yu'tini hatta inilah habun nas ilayya. Ya, kata Sofwan ibn Umayyah yang tadinya dia musyrik, yang sangat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diberikan 300 ekor unta, beliau berkata, dia telah memberikan kepadaku 300 ekor unta yang tadinya dia adalah manusia yang paling aku benci.
dan terus aku benci kepadanya sampai dia memberikan kepadaku 300 ekor unta tadi, dan kemudian dia menjadi orang yang paling kucintai. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memberikan bantuan kepada mereka pada waktu itu, sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik, kemudian dia kembali kepada kaumnya. Mereka berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah Islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Wahai manusia, masuklah kalian dalam Islam, karena si Muhammad ini dia tidak takut sekali dengan kefakiran. Satu ibaratnya kandang besar diberikan oleh Nabi SAW, yang memang di awalnya mereka masuk Islam dikarenakan harta tadi, tapi setelah dia mempelajari Islam, mengenal Islam lebih dalam, maka dia tidak lagi mencintai Islam karena harta tadi, tapi dia mencintai Islam itu karena Islam yang keagungan yang ada di dalamnya. Dan ini metodenya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang kalau kita syirik-syirikin orang terus, bidah-bidahin orang terus, memang sebuah hal yang harus kita lakukan. Ya, nggak ada manfaat yang didapatkan, misalnya kajiannya masalah syirik, kajian masalah itu hal yang penting. Tapi dari sisi lain, parkirnya macet, jalan orang nggak bisa lewat. Jadi nggak ada manfaat yang didapatkan oleh manusia terkadang, oleh masyarakat. Maka di sini penting, ya ada kerjaan sosial yang harus dijalankan oleh teman-teman agar dakwah itu bisa mudah diterima sebagaimana metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, karena waktu kita sudah habis. Dan mungkin kita akan menjawab 2 soal yang tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Ustaz, bagaimana menasihati ikhwan yang sudah kenal sunnah tapi masih merokok? Ana sudah pernah menasihati tapi selalu ada alasan untuk tidak bisa meninggalkan rokok. Mohon jawabannya. Tapi pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu murni milik Allah. Kalau seandainya kita bercerita tentang logika, ya mana yang lebih mungkin untuk masuk Islam? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu atau Abu Talib? Salman Al-Farisi itu berada di negeri yang sangat jauh dari Nabi, dan dia dipingit oleh bapaknya menjaga Tuhannya api supaya nggak mati. Sementara Abu Talib adalah pamannya Rasulullah yang sangat mencintai Nabi, dan Nabi juga cinta kepada beliau dari sisi kekerabatan. Dan Abu Talib tahu persis bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Nabi Muhammad SAW. Tahu persis. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi dan tidak memberikan hidayah kepada siapa? Kepada Abu Talib. Ya, ini menunjukkan kepada kita hidayah itu milik Allah. Tugas kita apa? Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Tugas kita hanya sekedar menasihati. Saya dan antum semuanya nggak lebih fasih dalam berbicara dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun lebih, anaknya nggak masuk Islam. Ya, Nabi SAW berdakwah dengan akhlak yang mulia, pamannya juga nggak bisa masuk Islam. Abdullah ibn Abbas mendatangi orang-orang Khawarij, sebagian kecil mereka masuk Islam, sebagian kecil mereka itu bertobat, dan sebagian besar mereka tetap dengan fitnahnya. Tapi ini menunjukkan kepada kita manusia cuma sekedar menasehati. Ya, dan di sana ada satu ucapan yang sangat indah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Imam Ahmad mengingkari sebuah kemungkaran, kemudian orang tersebut tidak mau mendengarnya, dan ditanya kepada Imam Ahmad, ya, aku khawatir kalau seandainya aku semakin tekan dia, aku bukan lagi mengajak dia kepada Allah untuk meninggalkan dosa tadi, tapi aku sudah lebih kepada untuk menjaga egoku. Oh, ngomongan saya nggak diterima, ini harus dia terima ngomongan saya. Jadi lebih kepada pribadinya. Jadi hati-hati, kita cuma sekadar menasihati, mengingatkan, ya tidak lebih dari itu. Tapi sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Namun perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang wali-walinya, wali-wali Allah itu ada 3. Ada yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ada yang muqtasidun, dia berada di tengah-tengah. Iya, dia melakukan kewajiban, dia menjauhi dosa, tapi dia nggak banyak amalan-amalan sunnahnya. Ada orang zalimun li nafsih, dia melakukan kebajikan, melakukan kewajiban, tapi juga dia berbuat dosa. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, harus adil dalam kita mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan juga harus adil dalam mencegah manusia dari kemungkaran. Jadi jangan kita melihat saudara kita itu seakan seperti Fir'aun sudah. Tapi jangan lihat dia seperti Abu Lahab. Ya, karena belum meninggalkan rokok, tetap ada rasa sayang kita dengan dia, menasihati dia, ya, dan itulah batas akhir kita, dan kita tidak punya kemampuan lebih dari itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya tutup kajian kita di malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar